Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Septian Arif Revolution. Sudah di hari Jumat 5 Mei 2023. Sudah berakhir juga ya. Masih di suasana lebaran, cuma sudah kurang dari seminggu ya, atau mau seminggu lebaran usai, Idul Fitri usai gitu ya. Semoga masih dalam keadaan sehat siapapun, dan yang sakit segera diberi kesehatan, menjadi penghapus dosa ya, insyaallah. Oke, kali ini saya ingin bahas perihal yang berhubungan dengan pilpres, cuma bukan pilpresnya ya, bukan capres-capresnya ya, yang lagi ramai perihal buruh nih ya. Terkait petinggi buruh, ada hal yang menarik di sini. Sebelum saya mereaksi, kita simak dulu podcast pada saat 2 hari kemarin lah ya, 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu, kurang lebih lah 1-3 hari, saat Bang Refli Harun podcast dengan Said Iqbal, yang dimana ia adalah petinggi di buruh ya, petinggi di yang menghimpun buruh di Indonesia. Simak dulu video berikut. Ada 2 kali pemilu nggak ikut, kita hidupkan kembali karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, setiap mekanisme pengambilan partai buruh itu selalu tidak bertumpu pada 1 atau 2 orang, satu kelompok atau beberapa kelompok. 3 tahapan dalam penentuan calon presiden, termasuk calon legislatif adalah yang pertama Rakernas. Rakernas ini dihadiri oleh, sekarang kita punya 38 provinsi, 457 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mereka yang menghadiri Rakernas bersama, kami menyebutnya EXCO ya, Komite Eksekutif, bukan DPP ya, standar internasional. Karena kebetulan saya kayak PSSI kan. Tapi kalau buruh ini memang ada organisasinya ILO. Iya, kebetulan saya salah satu pengurus pusat badannya ILO. Saya 3 periode, hampir 9 tahun saya berkantor di Geneva, namanya ILO Governing Body. Ya, kebetulan saya salah satu pengurus pusat badannya ILO. Saya 3 periode, hampir 9 tahun saya berkantor di Geneva, namanya ILO Governing Body. 3 periode, hampir 9 tahun saya berkantor di Geneva, namanya ILO Governing Body. Nah, semua partai buruh, saya udah keliling dunia Bang, jadi pembicara dan juga beberapa peserta seminar, bahkan dengan Lula kami berkawan baik ya. Dengan ini buruh yang buruh yang elit nih. Elit tapi mengakar. Itu yang penting. Elit boleh tapi harus mengakar. Itu yang paling penting. Nah, dari situ saya belajar, kami menyebutnya komite eksekutif. Kalau bahasa Inggrisnya kan eksekutif komite, EXCO. Di pusat disebut EXCO pusat, provinsi EXCO provinsi, kabupaten kota EXCO kabupaten kota, kecamatan EXCO kecamatan, kelurahan RT RW disebut komisaris, tidak daripada EXCO. Ya, berikut tadi ulasannya saat podcast dengan petinggi buruh ya, Said Iqbal. Tadi ada yang saya ulang, yang 2 kali saya ulang. Itu poin penting sih ya sebenarnya, poin penting dimana untuk rakyat Indonesia memahami apa itu yang ia sampaikan, ia ada di mana gitu ya, berkantor di mana dan itu apa gitu. Oke, nanti saya akan reaksi di belakang. Kita simak video satu lagi dari cuitan Bang Niko Silalahi. Berikut, silakan. Sikap partai buruh akan memutuskan sekitar Juli Agustus siapa calon presiden. Berbahagialah calon presiden partai buruh. Kami punya aktif partai 10 juta dengan keluarga 1 istri bersama suami dan 1 anak 24 juta. Kami akan bekerja dengan uang iuran ini. Silakan teman-teman tanya. Terkait masalah sikap buruh hari ini,
yang ibar bingar belum apa-apa. Ada partai yang mengatasnamakan kaum buruh mengklaim mendukung salah satu capres. Padahal jujur aja kami yang ada aksi hari ini menyatakan dengan tegas kami serikat pekerja, serikat buruh, bukan partai buruh. Ya kan, belum apa-apa, lihat dulu dan track recordnya. Semua capres-capres kita juga akan membaca apakah dia benar peroleh atau tidak. Ini track recordnya upah murah, terus belum lagi kondisi daerah yang dia pimpin di bawah garis kemiskinan, kok malah didukung. Ini kan bertolak belakang dan lagi-lagi menyakiti grassroots. Jadi hari ini saya instruksikan kepada seluruh kaum buruh Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, ingat, pilihlah capres yang benar-benar pro kepada rakyat. Jangan seperti hari ini menjadi pengkhianat rakyat. Takbir, Allahu Akbar. Tidak langsung adanya partai buruh mendukung salah satu capres. Oh, itu tidak mewakili suara kami. Tidak mewakili yang aksi hari ini di DPR. Kami tergabung di sini ada sekitar 20-30 konfederasi maupun federasi dengan tegas melalui bannernya ini. Nanti bisa dilihat, nanti bisa disuting. Dengan tegas menyatakan kami serikat pekerja, serikat buruh. Ya, itu ulasan dari cuitan Niko Silalahi ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa cek di Twitternya. Jadi poinnya di sini ialah apa yang Pak Said Iqbal katakan ya, Jenewa, yang mungkin rakyat Indonesia perlu mencermati ya apa yang sudah saya tampilkan, dan ini juga ada profilnya di World Economic Forum. Beliau tergabung di situ ya, dan mungkin masih banyak yang belum mengetahui hal ini ya, di mana pejabat-pejabat Indonesia banyak yang tergabung dalam World Economic Forum ya, seperti calon capres 2024 ya, seperti Anies Baswedan gitu ya, dan presiden saat ini Jokowi, menteri Luhut gitu ya, terus dari banyak ya, ada namanya Bu Sri Mulyani, Menkes gitu ya. Nah, nanti dicek sendiri namanya, dan di situ dalam WF yang kita singkat itu ada namanya agenda-agendanya ya. Nanti silakan bisa dicermati, cuma saran saya jangan ditelan mentah-mentah begitu aja, karena banyak hal penting dalam hal ini ya. Kenapa apa ya, mungkin seluruh negara ya, seluruh negara di mana petinggi negara atau pemimpin negara dan menteri-menterinya itu tergabung dalam World Economic Forum gitu ya. Jadi dalam persoalan buruh ya, dalam konteks yang tadi dari cuitan Bang Niko, jelas Bang Niko sendiri atau rekannya, dalam yang saya tahu pada saat itu saya ikut juga dalam aksi, cuma beda saya nggak masuk dalam komunitasnya. Kalau yang Niko Silalahi dan timnya biasanya dengan menamai Aliansi Rakyat Menggugat, cuma saya nggak tahu nih sekarang apa. Yang jelas perihal ini berbeda sikap dengan Said Iqbal dan mungkin rekan-rekannya atau komunitasnya gitu ya. Jadi di sini jelas dari serikat buruh tidak sehaluan dengan petingginya ya, sedangkan petingginya yang banyak beredar mendukung Ganjar Pranowo. Jadi saran saya, boleh saran, yang paling penting rakyat Indonesia mesti bersatu ya. Kita jangan sampai fanatik buta berkelanjutan, karena bagaimanapun
rakyat yang di bawah seperti kita, rakyat jelata, kita akan terkena imbasnya nanti bila mana ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat atau pro oligarki itu yang akan tentu kita tidak mau hal itu terjadi, rakyat sengsara lagi kan, atau ya paling tidak minim lah ya, paling tidak, dan Indonesia harus lebih baik ya. Seperti yang saya sudah sampaikan, siapapun pemimpinnya kita pilih yang punya jejak bagus, jujur, amanah, tidak berkhianat, tidak korup gitu ya, seperti yang disampaikan Imam Besar Habib Rizik Syihab ya, kuncinya seperti itu. Rekam jejaknya jelas. Kalau memang kita sudah tahu hal yang tidak baik untuk umat, ya nggak usah dipilih gitu. Sekaligus ini melepaskan kita dari dosa ya, dosa jariah ya, karena yang saya yakini dan yang saya tahu, ketika kita memilih pemimpin yang salah, ketika pemimpin itu melakukan suatu dosa atau misalkan kebohongan, ya kita akan terikut kena dosa bohongnya juga gitu ya. Nah, yang saya tahu juga yang pernah disampaikan ulama juga banyak ya seperti itu. Maka kita harus benar-benar cermat untuk menentukan pilihan kalau memang ingin memilih nantinya itu. Oke, itu aja dari saya. Semoga konten ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia atau bagi siapapun yang melihat ini. Jaga kesehatan, jaga hati nurani agar hati kita tetap hidup, terhindar dari fanatik buta, dan jaga persatuan. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.